Takdir yang sekarang kamu benci adalah proses dari takdir yang kamu doakan. Ada satu perasaan yang begitu berat, yang mungkin pernah bersarang di dada setiap dari kita. Kita membenci takdir yang sedang kita jalani. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa takdir yang sekarang kamu benci, sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari takdir yang selama ini kamu doakan? Selamat datang di kajian sebelum tidur, mari kita selami makna ini bersama-sama. Sebuah hidup ruwet ibarat benang kusut yang tak ada ujungnya. Kita sudah berusaha keras, menarik ke sana kemari, mencoba mengurai masalah demi masalah. Namun, setiap kali kita mencoba, simpul itu justru semakin kencang, semakin rumit. Kita merasa lelah, kehilangan arah, dan bertanya, mengapa takdirku begini, ya Allah? Mengapa harus seberat ini? Kenapa semua ini menimpaku? Kita membenci takdir yang sedang kita jalani. Kita melihatnya sebagai sebuah kegagalan, sebuah hukuman, atau bahkan sebuah ketidakadilan dari langit. Namun, pernahkah kita melihat lebih dalam, dengan mata hati yang tulus? Pernahkah kita menyadari bahwa takdir yang sekarang kamu benci, yang membuatmu lelah dan terluka, sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari takdir yang selama ini kamu doakan? Kita berdoa meminta ketenangan, tapi kita membenci kesendirian. Kita berdoa meminta kekuatan, tapi kita membenci kesulitan. Kita berdoa meminta kesabaran, tapi kita membenci ujian yang berkepanjangan. Kita ingin tiba di tujuan, tapi kita membenci proses perjalanannya. Kita ingin melihat hasil, tapi kita benci benang-benang yang kusut. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu hakikat dari takdir. Dalam Islam, keyakinan pada takdir adalah salah satu pilar keimanan. Rasulullah bersabda, iman adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Takdir bukanlah sebuah nasib yang pasif, yang membuat kita menyerah begitu saja. Sebaliknya, takdir yang baik dan yang buruk adalah sebuah janji dari Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang kamu sukai maupun yang tidak, memiliki tujuan. Dan tujuan itu tidak lain adalah untuk kebaikanmu. Takdir adalah sebuah rangkaian. Kamu tidak bisa memetik buah tanpa menanam benih. Kamu tidak bisa menguasai sebuah ilmu tanpa melalui proses belajar yang melelahkan. Kamu tidak bisa menjadi seorang mukmin yang kuat tanpa melewati ujian yang berat. Takdir yang kamu benci saat ini adalah benih dari doa yang kamu panjatkan di masa lalu. Ia adalah sebuah pelajaran, sebuah tempaan, yang Allah izinkan untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih saleh, agar kamu layak mendapatkan takdir yang kamu dambakan. Mari kita merenungi lebih dalam tentang hubungan antara doa dan takdir. Kita seringkali mengira doa adalah sebuah mesin penjual otomatis. Kita masukkan permintaan, dan kita berharap barang yang kita inginkan keluar seketika. Tapi doa adalah sebuah komunikasi, sebuah pengakuan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Dan takdir bukanlah naskah yang mati, melainkan sebuah peta yang dinamis, di mana setiap langkah kita, setiap air mata, dan setiap ikhtiar akan dihitung dengan sempurna olehnya. Coba bayangkan dirimu sebagai seorang murid yang berdoa meminta menjadi seorang hafiz Al-Quran yang kuat. Kamu ingin doa itu dikabulkan dengan mudah, tapi Allah memberimu takdir yang tidak kamu sukai. Kamu harus melewati malam-malam tanpa tidur, mengulang hafalan yang sulit, dan mungkin diuji dengan rasa malas dan putus asa. Takdir yang kamu benci itu, yaitu proses menghafal yang berat, adalah satu-satunya jalan menuju takdir yang kamu doakan, yaitu menjadi seorang hafiz yang kuat. Ini adalah hukum Allah yang abadi, yang telah Dia tunjukkan dalam Quran Surah Al-Baqarah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah kunci, sebuah petunjuk dari Sang Maha Tahu bahwa pandangan kita tentang apa yang baik dan buruk sangatlah terbatas. Dalam perjalanan spiritual kita, takdir yang sulit seringkali berfungsi sebagai api sang alkemis. Kamu berdoa meminta menjadi emas, tapi kamu membenci api yang membakar. Allah tidak akan mengubahmu menjadi emas dengan kata-kata. Dia akan memasukkanmu ke dalam api ujian untuk membakar semua kotoran yang menempel pada jiwamu. Apa saja kotoran itu? Sifat sombong dan merasa diri kuat. Ketika kamu mengalami kegagalan bisnis atau karir, Allah sedang membakar kesombongan itu. Dia mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati hanya miliknya, dan kamu tidak punya daya apapun tanpa pertolongannya.
Ketergantungan pada manusia. Ketika kamu kehilangan dukungan dari orang yang kamu andalkan, Allah sedang membakar ketergantungan itu. Dia ingin kamu hanya bergantung padanya, dan pada saat itulah kamu akan merasakan ketenangan yang sejati. Cinta dunia yang berlebihan. Ketika kamu diuji dengan kehilangan harta atau karir, Allah sedang membakar kecintaanmu pada dunia. Dia ingin kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada apa yang kamu miliki, tapi pada seberapa dekat kamu dengannya. Setiap kesulitan yang kita alami adalah bentuk kasih sayang Allah, sebuah pembersihan dosa yang tiada tara. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu musibah, baik berupa rasa lelah, penyakit, kesedihan, kegundahan, penderitaan, maupun kesulitan, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap luka yang kamu rasa hari ini adalah bukti bahwa Allah sedang membentukmu. Dia sedang menghapuskan dosa-dosamu agar kamu bisa menghadapnya kelak dalam keadaan yang lebih suci. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Quran Surah Yusuf, demikianlah kami teguhkan kedudukan Yusuf di bumi, dan kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kisah Nabi Yusuf adalah bukti nyata. Takdir yang ia benci, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa salah, adalah proses yang Allah rancang untuk membawanya menuju takdir yang ia doakan, menjadi seorang pemimpin yang adil. Dia tidak tahu rencana Allah, tapi dia bersabar, dan akhirnya Allah menunjukkan janjinya. Maka, berhentilah membenci takdirmu. Lihatlah ia sebagai sebuah anugerah, sebuah proses yang sedang Allah rancang dengan sempurna. Teruslah berikhtiar dan berserah diri, karena setiap luka yang kamu rasa hari ini adalah bukti bahwa Allah sedang membentukmu. Yakinlah, pada akhirnya, semua proses yang kamu benci akan berakhir, dan kamu akan tersenyum melihat takdir yang indah yang telah Allah siapkan untukmu. Karena sesungguhnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah. Dia tahu kamu sanggup. Dia tahu kamu kuat. Dan dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkanmu mengapa semua ini harus kamu lalui. Yakinlah, setiap luka yang kamu rasa hari ini adalah bukti bahwa Allah sedang membentukmu. Semua proses yang kamu benci akan berakhir, dan kamu akan tersenyum melihat takdir indah yang telah Allah siapkan. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jika ia memberikanmu kekuatan untuk terus melangkah, maka kami mengajakmu untuk bersama-sama terus belajar. Jangan lupa tekan tombol suka untuk mendukung kami. Bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan, dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kajian yang akan menemani tidurmu. Sampai jumpa di kajian selanjutnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.